Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk pertemuan sore ini ya, kemarin siang, sekarang sore ya. Jadi memang waktu-waktu kalau kemarin waktu-waktunya ngantuk, kalau sekarang waktu-waktunya capek ya. Tapi tetap semangat ya. Soal nomor satu saya dulu yang mulai. Nanti seperti biasa untuk soal-soal berikutnya kita pakai volunteer ya, yang membacakan dan sekaligus menjawab. Baik. Oke, kita mulai saja. Oke, soal nomor satu ya. Di sini soal nomor satu tentang nasionalisme. Jadi ini materinya masih tentang soal nasionalisme. Seperti yang kemarin kita pernah singgung ya, materi-materi yang perlu kalian pelajari itu materi nasionalisme dan integritas nasional sama bela negara. Ini larinya materi nasionalisme. Oke, materi nasionalisme ya. Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat. Ini penyertaan ini maksudnya keikutsertaan ya, keikutsertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat merupakan nasionalisme dalam bentuk titik-titik ya. Di sini ada etnis, sipil, kenegaraan, budaya, identitas. Jadi untuk kalian ketahui ada 6 ya bentuk-bentuk nasionalisme atau macam-macam nasionalisme. Itu kalian harus tahu dulu. Itu materi umumnya ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih nasionalisme itu apa. Nasionalisme itu artinya paham cinta tanah air. Itu dulu dari maknanya ya. Isme itu paham, nasional itu cinta tanah air. Jadi paham yang memang ya sengaja diadakan gitu untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau paham cinta tanah air. Di mana di sini ada 6 macam. Yang pertama itu adalah ini ya, nasionalisme sipil atau kewarganegaraan. Itu untuk perlu kalian tahu ya, bisa kalian catat, bisa kalian pahami untuk rekam untuk materi ini bisa. Jadi yang pertama itu nasionalisme kenegaraan, nasionalisme sipil garing kewarganegaraan. Ya, itu lebih fokus artinya adalah memang partisipasi politik atau keikutsertaan rakyat yang dilibatkan di sana. Rakyat atau kehendak rakyat. Jadi sesuai dengan soal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada nasionalisme negara atau nasionalisme kenegaraan. Jadi di sana pemerintah diberikan kuasa untuk mengaspirasikan ya kepentingan universal atau kepentingan rakyat. Jadi titik poinnya adalah negara di sana yang memiliki kehendak. Kalau tadi sipil atau kewarganegaraan itu rakyat, tapi kalau kenegaraan itu negara atau pemerintah. Poinnya di sana. Selanjutnya ada nasionalisme etnik namanya. Nasionalisme etnik atau di sini etnis. Jadi di sana lebih titik tekannya adalah mengambil paham-paham budaya, tapi bukan larinya ke ranah nasionalisme budaya, beda lagi nanti ya. Kalau ini lebih ke spesifik kewilayahan, jadi bisa mengangkat budaya tertentu. Kalau untuk etnis, jadinya etnis-etnis tertentu. Poinnya di sana. Tidak mencakup budaya, tapi budaya tertentu. Poinnya sana ya, budaya tertentu saya bilang, etnis atau budaya tertentu. Itu yang ketiga. Selanjutnya ada namanya nasionalisme romantik. Ya, romantik. Kalau kita dengar romantis gitu ya, tapi bukan. Itu kata lainnya adalah nasionalisme romantik garing organis gitu. Organik kalau tidak salah garing apa itu. Pokoknya ada 3 dia. Romantik, organik, dan identitas. Jadi antara ini tadi 3 ya, yang keempat itu nasionalisme organik garing ya, romantik garing identitas. Apa maknanya? Itu dia lebih ke poin larinya keras ya, larinya keras. Jadi lebih ke ras tertentu. Itu yang diangkat larinya di sana. Kalau identitas, jadi lebih ke identitas tertentu, lebih ke larinya rasis atau ras.
Selanjutnya yang keempat itu nasionalisme budaya. Jadi bukan saja satu budaya yang diangkat, tapi budaya bersama. Poinnya di sana bedanya etnis sama budaya. Kalau etnis budaya tertentu, kalau budaya budaya bersama. Ya. Selanjutnya yang keenam itu adalah nasionalisme agama. Jadi sudah jelas kalau namanya agama berarti kepentingan agama di sana yang diangkat. Jadi ada 6. Bedanya sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya dari keenam itu. Kalau kalian masih bingung, cari di Google banyak. Ya, ada 6. Ya, itu. Itu jadi jawabannya di sini adalah jelas, sipil, garing kewarganegaraan. Kalau pertanyaannya itu keywordnya rakyat atau kehendak rakyat. Kalau keywordnya etnis, itu larinya ke budaya tertentu atau ras tertentu. Kalau dia kenegaraan pemerintah atau negara, kalau budaya bersama, identitas garing romantik, itu larinya lebih ke ras. Ya, ras atau identitas. Ciri khas dari suatu organisasi tersebut larinya ke sana, ya. Jadi perbedaan keenam itu yang itu. Oke. Itu ya terkait ini. Sama saya mau tambahin juga ada materi chauvinisme yang mungkin kalian belum tahu. Jadi beda. Jadi kebalikan dari nasionalisme ini ada namanya chauvinisme. Kalau nasionalisme kan menjunjung tinggi negaranya tanpa menjatuhkan negara lain. Tapi kalau chauvinisme ini yang berbahaya. Jadi mengedepankan rasa nasionalisme, tapi saking nasionalnya dia itu meremehkan atau menganggap rendah negara lain. Itu chauvinisme ya. Agak sedikit menyinggung terkait materi itu. Untuk kalian ketahui. Itu ya jawabannya kalau yang nomor 1. Jelas jawabannya sipil. Oke, agak panjang ya untuk materinya ya. Oke, baik ya. Bisa dipahami ya? Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seperti biasa, saya meminta volunteer di sini. Oke, kita mulai dari yang paling bawah ya. Di sini ada Susandi Deca Priyu Putra Pamungkas. Dipanggilnya Pamungkas ya, mungkin. Oke, silakan untuk Pamungkas saya panggil. Silakan soal nomor 2 kita bahas bersama. Sida yang baca, nanti kita bahas bersama. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti paham negara integralistik yang C, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. Oke, sip. Di sini kita harus tahu keyword soalnya ya, karena ini lumayan panjang soalnya ya. Paham integral. Nah, poinnya kan yang paling bawah nih. Poin bawahnya dia menanyakan tentang ini berarti paham negara integralistik itu maksudnya apa? Ya, integral, dari kata integral berarti menyatukan keseluruhan ya. Artinya integral lah, kayak menyatukan banyak hal yang berbeda-beda jadi satu. Itu integral, paham integral itu yang itu maksudnya. Tapi kalau disesuaikan dengan negara, kayak gimana maksudnya? Kayak gitu ya. Jadi di sini paham integralistik kalau kata integralnya sendiri kan tadi menyatukan ya, menyatukan keseluruhan yang berbeda tadi. Itu kalau integralnya saja. Tapi kalau negara integralistik itu yang mana maksudnya? Itu dia larinya adalah jadi kayak gimana ya? Intinya menyusun suatu hal menjadi satu, itu kan jadi satu tanpa dia itu memihak golongan tertentu ya, tapi mengedepankan kepentingan bersama, tidak memihak manapun. Jadi netral. Itu maksud lebih kalau negara integralistik. Jadi merangkul semua paham, merangkul semuanya kayak gitu. Bisa dipahami maksud saya ya? Atau ada yang bingung? Jadi kalau integralnya sendiri kan menyatukan, tapi kalau negara artinya dia mengayomi, dapat merangkul ke semuanya. Paham ya? Paham integralistik itu maksudnya seperti itu. Merangkul. Kak, boleh ulangi Kak maksudnya Kak? Saya kurang ngerti. Oh, kurang ngerti. Saya ulang ya. Kalau integralistiknya sendiri itu kan kayak menyatukan keseluruhan, menyatukan yang
beda-beda bagian ini jadi satu, itu integralistik. Tapi kalau dikonteskan dengan negara, jadinya negara integralistik kan. Kayak Indonesia ini kan beragam. Ada yang kedaerahan, ada yang ini, tapi disatukan jadi satu. Itu maksud dari paham negara integralistik. Tidak memihak manapun, tapi dia dapat menyatukan semuanya ini. Tanpa tidak ada yang, misalkan kalau Jawa kan khas ya, lebih agak budayanya lebih kental, tapi tidak. Negara Indonesia itu menyamaratakan atau dia itu tidak membeda-bedakan ya apa yang ada di negara ini. Maksudnya antara Jawa apa itu semua budaya suku bangsa yang ada di Indonesia itu sama, setara, tidak memihak golongan, tidak memihak apapun, jadinya netral. Poinnya sana, integralistik itu kalau disesuaikan dengan negara integralistik. Jadi negara yang tanpa ya paham larinya adalah negara yang dapat menyatukan semua unsur. Poinnya di sana, negara yang dapat menyatukan semua unsur tanpa memihak golongan maupun kepentingan tertentu. Poinnya sana sebenarnya. Kalau secara kata-kata yang sering saya baca di Google, cuman kalau secara implementasinya yang tadi, tanpa tadi semuanya setara, mau suku apapun itu tidak ada yang tinggi maupun rendah, semuanya setara, disetarakan, itu integralistik kalau disesuaikan dengan negara ya. Jadi di sini kita baca dari makna tadi yang mana yang larinya paham negara integralistik itu yang mana ya. A. Membela kaum minoritas. B. Tidak memihak yang kuat. C. Mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. D. Menjaga keamanan rakyat. E. Menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Kalau yang E itu tidak ada masuk ya ke ranah tadi ya. Yang tadi maksudnya semua itu sama, itu tidak ada. Tapi di sini kalau tujuannya mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat, iya. Jadi adanya paham integralistik itu kan supaya tidak ada yang suku yang dianggap rendah, suku yang dianggap mayoritas, itu tidak ada. Itu mungkin lebih kelarinya kesejahteraan seluruh rakyat kalau tujuan, iya. Tapi kalau pahamnya sendiri seperti apa, tidak memihak yang kuat masuk ya. Membela kaum minoritas, saya rasa bukan minoritas saja tapi semuanya dirangkul kan. Jadi di sini yang paling tepat itu yang B. Bisa dipahami kalau secara nalarnya? Kita pakai ilmu penalaran. Masuk enggak? Masuk, Kak. Bisa. Jawabannya apa, Kak? Ada yang masih bingung dengan penjelasan saya? Jawabannya, Kak. Jawabannya adalah B. Jadi kalau yang masih bingung, intinya negara integralistik itu tidak memihak atau tidak membela, intinya dia sikapnya netral, menyatukan kesemuanya dan netral, kayak gitu. Tidak memihak manapun, mau dia kuat, mau dia lemah, mau dia mayoritas, mau dia minoritas, itu tidak ada. Kalau yang C Kayak gitu. kenapa, Kak? Apa? Kalau yang C? Kalau C, itu lebih ke tujuan dari adanya paham negara integralistik. Tapi yang ditanya kan, apa sih makna paham integralistik kan? Yang ditanya itu. Kan tadi, dia sikapnya netral. Artinya tidak memihak yang kuat, tidak memihak yang mayoritas, tidak memihak yang minoritas. Kayak gitu. Lebih ke poinnya yang B. Kalau yang A membela kaum minoritas, bukan maksudnya dia membela minoritas. Tapi di sana tidak ada yang tidak ada yang yang menjadi Prioritas. yang tidak ada, mau dia mayoritas minoritas setara kayak gitu. Paham maksudnya ya? Intinya sifatnya netral, negara yang sifatnya netral kayak gitu. Atau masih ambigu karena kata tidak memihak yang kuat, jadinya memihak yang lemah kayak gitu ya. Berarti jawabannya B. Ya, B, tidak memihak yang kuat. Jadinya dia sifatnya di sini Netral. Netral. Tidak memihak golongan, tidak memihak kepentingan pribadi maupun golongan, tidak. Dia sifatnya netral kayak gitu. Paham negara integralistik. Poinnya sana, ya. Tujuannya ya baru C ya. Kalau arti dari paham itu ya tadi tidak memihak yang kuat maupun tidak memihak golongan manapun. Itu ya, kalau yang masih bingung ya. Kalian bisa lebih
search lagi di Google, cuman itu yang secara keseluruhan yang saya ambil di KBBI maupun yang saya pahami ketika saya belajar kayak gitu. Dulu jurusan bahasa Inggris. Tapi kata inti bukan Inggris jurusan PKN ya. Tuh, nomor 2 ya. Oke, kita lanjut atau ada yang masih bingung? Lanjut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Baik. Soal nomor 3 ya. Kita lanjut. Di sini ada siapa volunteer selanjutnya untuk membaca. Ini ada Cindy Nadia. Silahkan untuk Cindy soal nomor 3 ya. Belum ya, tunggu dulu ya soal nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Kok enggak keluar nomor 3-nya? Di sini nggak bisa ngomong, Kak. Kenapa? Enggak mau keluar soal nomor 3-nya. Kak. Oke, kelihatan ya? Oke, silahkan soal nomor 3. Cindy Nadia ya, silakan. Nadia nggak bisa berbicara, Kak. Karena di sekitarnya ada Kenapa tadi? Moodnya ngeblank. kelasnya, Kak, di Zoom grup chatnya. Zoom chat, oh iya, sorry. Selanjutnya langsung Septa Erikson. Oke, silakan. Tahapan pembangunan sistem integrasi nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integrasi integritas lingkungan, lingkungan. Oke, baik, di sini tahapan pembangunan sistem integritas nasional. Di sini materi integritas nasional. Jadi ingat ada 3 materi tambahan yang kemudian saya kasih tahu ke kalian. Ada bela negara, integritas nasional yang ini. Tadi yang nasionalisme materinya yang tadi. Itu yang soalnya, contoh soalnya. Jadi kalau kita berbicara soal nomor 3 ini larinya sistem integritas nasional. Berarti materi integritas nasional ya. Materi integritas nasional itu lebih kayak mirip-mirip kita belajar anti korupsi. Tadinya ke sana. Nah, mau dimulai dari yang mana? Tahapan awalnya ya. Itu mau keluarga. Lingkungan, keluarga, atau individu. Jadi ini kayak tahapan. Mulai dari individu, lanjut ke keluarga, keluarga lingkungan, lingkungan lanjut ke organisasi. Jadi tahapan pertama yang individu ya. Jadi yang paling penting tahapan yang paling harus dimulai pertama itu adalah yang individu. Makanya ada istilah integritas diri ya, sebagai seorang pemimpin atau apa itu syaratnya adalah integritas. Ya. Jawabannya A ya. A. Oke, Kak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sip, nomor 4 masih ya materi yang sama. Di sini ada siapa selanjutnya? Ada Rio Ari Santoso. Silakan. Sistem integritas nasional akan menjadikan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif berbasis pada A atau D. Apa? A. Perencanaan. Oke, perencanaan baik. Sistem integritas nasional akan menjadi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif berbasis pada ya. Jadi di sini kalau berbicara tahapan itu baru dari perencanaan sampai dia ada yang namanya monitoring atau evaluasi. Itu kalau dia larinya itu adalah badan pemeriksanya. Tapi di sini kan kayak yang ditanya akan menjadi kebijakan yang dibuat eksekutif. Eksekutif artinya kan ranahnya presiden ke bawah ya. Kalau legislatif itu ranahnya DPR, ada MPR dan ada DPD dan lain sebagainya, itu ranah legislatif. Yudikatif itu ada MA, MK, KY ya. Tapi keywordnya apa di sini ya? Sistem integritas nasional akan menjadi kebijakan. Kebijakan berarti regulatif ya. Kebijakan ya, berbasis pada
harus berdasarkan pada ya transparansi. Ya seperti yang saya kemarin jelaskan, kalau memang di lembaga kenegaraan itu yang paling menjadi awalnya adalah transparansi. Jadi bisa informasi ataupun keuangan itu harus transparan. Nah, itu kalau basisnya ke ranah badan-badan. Tapi kalau lembaga yang berwenangnya nanti seperti KPK dan lain sebagainya baru ada perencanaan. Setelah perencanaan ada pelaksanaan. Terus ada pelaporan, monitoring dan lain sebagainya. Ya. Ini larinya lembaga yang mengawasi ya tugas dari lembaga yang berwenang tadi, ada KPK, BPK dan lain sebagainya. Itu kalau integritas nasional ya. Itu larinya lebih ke menjaga supaya negara tidak korupsi kayak gitu. Nah, berbasis kalau lembaga ya, lembaga negaranya ya, yudikatif, eksekutif sama legislatif itu yang transparansi yang harus utama. Informasi yang paling penting itu transparansi informasi. Jadi jawabannya E ya. Itu kalau dia lembaga negaranya ya. Kalau dia yang memiliki tugas ya untuk dia memberantas tadi, baru dia ada tugas-tugasnya untuk melakukan perencanaan sampai monitoring dan lain sebagainya. Itu biasanya BPK sama KPK ya. Itu. Jadi memang agak luas sebenarnya materi sistem integritas nasional ini. Kalau kita bahas banyak itu harus saya buat PPT dulu baru bisa dipahami. Agak lama soalnya, panjang. Ya. Ini lebih ke kayak materi tentang KPK ya kalau materi integritas nasional ini. Ya, itu poinnya dulu. Ya, jawabannya transparansi. Sebenarnya kalau mau lengkap transparansi informasi ya. Jawabannya E. Bisa dipahami? Kak, saya kurang ngerti perbedaan yang tadi kakak bilang jawaban yang hanya perencanaan dengan transparansi. Nah, ini kan kebijakan. Kebijakannya kan yang dibuat. Hasil kebijakan itu harus dengan basis apa? Menjadi kebijakan kan. Sistem integritas nasional akan menjadi kebijakan. Ya. Jadi ya kebijakan terkait integritas nasional itu atau aturan tentang adanya KPK, bagaimana tugas dan wewenang KPK kan dibuat oleh legislatif, disahkan oleh eksekutif. Kan nanti yang melakukan peradilan adalah yudikatif. Hubungannya seperti itu. Nah, dalam melakukan kebijakannya tadi, misalkan dibuat rancangan revisi Undang-Undang KPK, yang berhak itu kan mereka. Kalau KPK kan pelaksananya. Nah, kebijakan dalam hal itu mereka harus berbasis apa? Itu yang ditanyakan. Nah, berbasis apa? Ya jelas keterbukaan informasi. Atau bahasa lainnya adalah transparansi. Itu kalau ranahnya lembaga-lembaga yang ini yang ditanyakan. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa ya, masuk ya. Tapi kalau beda lembaga lagi yang ditanyakan, misalnya sistem integritas nasional merupakan apa? Misalkan ada KPK di sana yang disebut. Itu dia ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan tadi kayak ada perencanaan, pelaporan, monitoring, bahasanya evaluasi dan sebagainya. Itu jawabannya. Tapi di sini kan menjadi kebijakan yang jelas. Yang berhak untuk kebijakan tadi adalah tadi ketiga lembaga tadi yang merancang itu adalah kebijakan tadi adalah legislatif, yang mengesahkan eksekutif, yang mengadili adalah yudikatif. Nah, dalam hal kebijakan tadi ketiga tugas tadi mereka harus melakukan keterbukaan informasi supaya masyarakat tahu tentang kebijakannya dia kayak gitu ya. Jadi bahasa lain keterbukaan informasi adalah transparansi ke dalam masyarakat. Itu jawabannya. Kenapa harus E? Ya, agak panjang memang di sini. Jadi larinya adalah materi integritas nasional digabung dengan tata negara. Ini bahasanya ini. Jadi E, ya. Itu karena yang ditanyakan ketiga lembaga ini. Ya, kalau berbicara lembaga lain beda lagi jawabannya, tahapan awalnya dan lain sebagainya. Itu bahasanya tahapan bukan kebijakan. Ya. Selain sebenarnya kebijakan transparansi yang harus dilakukan oleh tiga lembaga ini adalah akuntabilitas, tanggung jawab, itu bahasa lainnya banyak, ya. Itu. Ada di materi apa itu tugas-tugas lembaga negara pokoknya materinya, ya.
Itu 4. Request dong Kak buat PPT-nya kirim ke grup. Oke, baik ya. Itu jadi PR saya lagi, materi integritas nasional ya. Oke, enggak apa. Selanjutnya soal nomor 5 ya. Tapi bisa dipahami dulu maksud atau makna dari soal nomor 4 ya. Bisa? Atau menjeluat gitu penjelasan saya. Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa. Oke, lanjut nomor 5. Tadi Septa Erikson, sekarang Rio Ari Santoso. Udah atau belum saya sebut tadi? Rio. Udah, Kak, tadi. Oh, sudah ya. Maaf. Oke, selanjutnya ada Reski. Silakan Reski. Nomor 5, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini, kecuali pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Iya, ini yang paling jelas, dia paling nggak logis ya. Jawaban yang ini paling nggak logis. Masa anak usia dini ya yang dilibatkan dalam kemiliteran dasar. Jadi kalau yang A jelas itu ada di materi bela negara ya, yang harus siapa itu dari tentara nasional. Ada namanya juga pengabdian sesuai dengan profesi. Itu kayak misalkan kita jadi guru, kita mengabdi jadi guru itu bentuk bela negaranya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, atau ada yang jadi polisi, itu adalah bentuk pengabdian sesuai dengan profesi. Bentuk kita bela negara. Ada yang paling rendah ya, upaya bela negara yang paling rendah itu disebut dengan kita belajar pendidikan kewarganegaraan masuk. Sama ada disebut dengan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Itu biasanya TNI ya. Kalau yang secara sukarela itu yang memang menjadi ingin volunteer atau ingin menjadi relawan ya. Jadi di sini yang tidak masuk itu yang E ya, jelas. Bukan masa anak-anak TK disuruh kan, tidak masuk akal kayak gitu. Jadi jawabannya 5 ini E, yang paling tidak logis yang E. Oke, selanjutnya nomor 6 di sini ada Petra Kris, silakan. Hak dan kewajiban warta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Nah, ya. Oke, baik. Ada yang jawab 27, ada yang berbeda? Ya, saya 21. D, 10 ayat 1. 10 ayat 1. Kita analisis ya. Jadi terkait usaha bela negara, kalau bahasanya usaha bela negara, ya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu jawabannya 27 ayat 3. Ya, hati-hati. Kalau ada kan sering kita dikecohin kan 27 ini ada loh bahasanya bela-bela negara kayak gitu kan, kayak pertahanan keamanan kayak gitu, lebih agak mirip-mirip. Itu baru jawabannya kalau tadi. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jawabannya 27 ayat 3. Tapi di sini keywordnya adalah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, materi pertahanan keamanan babnya ada di bab berapa kemarin saya lupa, tapi di pasal 30 ya. Sekarang pasal 30 nih dikerucutin ada 2. Ada 30 ayat 1, 30 ayat 2 ya. Yang mana yang larinya yang ikut serta dalam upaya pertahanan keamanan negara yang mana? Ayat 1. 30 ayat 1 jelas ya, itu yang awalannya. Syarat-syarat upaya bela negaranya diatur di 30 ayat 2. Ya, kesinambungannya. Jadi kalau 30 ayat 1 bunyinya sesuai dengan soal, sedangkan 30 ayat 2 syarat-syarat kita mau usaha pertahanan keamanan itu seperti apa itu diatur di dalam 30 ayat 2 berdasarkan undang-undang. Nah, 26 ayat 1 tentang apa? Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli, kayak gitu bahasanya. Sedangkan 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 27 ayat 2 ya, setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Itu ya. Sebenarnya kalau jembatan keledai yang kemarin saya kasih meskipun tidak mantap ya, tapi adalah kesimpulan-kesimpulan yang saya kasih per ayat dan per pasal. Kalian bisa baca ya. Itu cepat kita ingatnya ya. Jadi di sini jelas D ya.
Tapi biasanya pengecohnya kalau kita ingat-ingat itu 27 ayat 3, tapi kan tidak ada di sini. Itu bela negara. Kalau ini usaha pertahanan keamanan. Ya, bedanya di sana. Hati-hati. Ya. Jadi jawabannya D. Ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya untuk soal nomor 7 itu ada sudah Reyvaldo Kristevan belum ya? Belum, Kak. Oke, silakan soal nomor 7. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi mencapai tujuan bersama merupakan implementasi Pancasila ke Berapa? ya 4. Oke, baik. Hati-hati ya. Saya sudah share materi pengamalan ya. Jadi kalau kalian bisa pahami 45 butir pengamalan Pancasila, insya Allah kalian bisa jawab. Tapi kalau yang memang agak mirip-mirip itu memang yang sila 2 sama sila 5. Ada mirip-miripnya. Bedanya antara sila 2 sama, kalau sila 1 jelas ya, yang berbau agama intinya. Larinya lebih ke toleransi antar umat beragama, menganut agama, pokoknya beribadah sesuai dengan tempat. Kayak gitu-gitulah bahasanya kalau yang sila pertama. Kalau sila kedua larinya kan kemanusiaan, ya artinya kita sukarela menolong ketika bencana alam dan sebagainya. Bahasanya adalah juga menjunjung kepentingan banyak orang, ya. Tapi kalau yang dirugikan itu adalah individu, itu larinya pelanggaran sila 2. Tapi kalau pelanggaran itu merugikan negara bahkan banyak orang, itu larinya pelanggaran sila ke-5. Itu biasanya agak mirip ini yang 2 sama 5 ini kalau kalian baca nanti, ya. Tapi pembedanya antara 2 dengan 5 ini adalah kalau 2 biasanya dia lebih ke individu, ya. Lebih larinya ke individu, atau dia biasanya kalau pelanggarannya itu bisa merugikan individu biasanya. Sedangkan kalau 5 ini merugikan negara bahkan merugikan banyak orang itu. Kalau 3 jelas persatuan dia larinya, perdamaian itu lebih larinya ke sana, gotong royong itu sila 3. So, sila 4 itu lebih ke demokrasi, kerakyatan, larinya makna-makna yang mengedepankan kepentingan bersama. Itu yang makna yang sila 4. Itu cara membedakan ya. Kalau poin utamanya di sini ya, bahasanya adalah mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Keywordnya adalah kerjasama, tujuan bersama. Yang larinya untuk kepentingan bersama tadi yang saya sebut sila 4 kan. Nah jelas jawabannya sila keempat. Nah kalau untuk kesejahteraan atau keadilan baru jawabannya ke-5 ya. Terciptanya keadilan dan kemakmuran baru sila ke-5. Tapi ini kerjasama untuk tujuan bersama. Larinya sila ke-4. Bisa dibedakan ya? Oke, agak panjang dia memang kalau kalian pahami, tapi poin utamanya di sini adalah kalian pahami 45 butir pengamalan Pancasila, ya. Oke, jawabannya adalah D ya, karena keywordnya tujuan bersama, ya, kerjasama, tujuan bersama. Itu jelas yang keempat, ya. Oke, nomor 8 ya. Selanjutnya Naufal Rizqullah, silakan. Cita-cita masyarakat adil makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu nilai Pancasila yang diliputi dan dijiwai sila-sila berikut. Kecuali yang bingung? D. Kalau saya D, Kak. Menurut saya. Apa jawabannya? E, Kak. D. Menurutnya D ya? Oke, baik. Kita analisis ya. Kalau kita berbicara ini ada namanya materi paradigma Pancasila. Ya. Soal nomor 8 ini di materi paradigma Pancasila. Jadi ada istilah piramida terbalik. Ya, berbicara materi yang ini dijiwai, menjiwai itu namanya adalah piramida terbalik. Jadi buat kayak segitiga tapi kebalik gitu. Piramidanya kebalik. Jadi dikerucutin dari bawah, atasnya itu yang jadi landasannya kayak gitu. Kayak piramida terbalik intinya. Nah, yang menjadi kerucutnya atau yang menjadi bawahnya itu sila 1. Lanjut sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Itu.
Jadi yang tertinggi itu sila 5, yang terbawah sila 1. Bahasanya di dalam materi piramida terbalik terkait Pancasila, ya, sila 1 menjiwai sila kedua. Ya. Sila 1 menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Ya. Sila 2 dijiwai sila pertama dan menjiwai sila 2, sila 3, sila 5. Itu materinya. Maksudnya maknanya. Ya, sorry. Terus sila 3 bahasanya dijiwai sila 1 dan 2, menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3, ya, dan menjiwai sila 5. Ya. Sila 5 dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Tidak menjiwai apapun. Paham? Sebenarnya ini harus memang pakai papan ya. Itu untuk apa, Kak? Apa? Apa? Yang maksud pengertian Kakak tadi itu untuk apa? Untuk kalian tahu, ini kan diliputi kan bahasanya, diliputi dan dijiwai kan, kecuali cita-cita masyarakat adil makmur secara material. Ini materinya dulu, baru kalian bisa jawab kayak gitu. Gini kan, cita-cita masyarakat adil makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu nilai Pancasila yang diliputi dan dijiwai. Nah, ini kan keywordnya adalah berarti sila 5 kan. Sila 5 itu dijiwai dan diliputi sila-sila apa saja, kayak gitu. Kan masuknya sila 1 masuk, sila 2 masuk, sila 3 masuk, sila 4 masuk. Dan mungkin dia menjiwai silanya sendiri kan? Paham? Paham. Nah, gitu. Jadi logikanya gitu. Memang di sini harus pakai papan supaya kalian paham. Kayak piramida terbalik gitu. Jadinya sila 5 kalau sudah terwujud berarti Indonesia sudah dapat melaksanakan Pancasila dengan ideal. Jadinya pucuknya atau tujuan utamanya adalah ada di sila 5. Gitu. Cita-cita masyarakat adil makmur kan? Ini berarti sila 5 maksudnya. Nah, salah satu nilai Pancasila yang diliputi kan bahasanya dan dijiwai sila-sila berikut kecuali. Jadi sila ini diliputi sila-sila apa saja. Dan mungkin sila 5 menjiwai dirinya sendiri kan. Tapi dia dijiwai oleh atau diliputi oleh sila 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah silanya sendiri. Ya, misalkan kalau nanti Persatuan Indonesia itu dijiwai oleh sila apa saja? Jawabannya 1 dan 2 gitu. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Agak bingung ya. Baik, nanti kalau bingung saya buatkan dalam bentuk materi rangkuman dah, kayak tulisan, supaya yang masih bingung bisa meresapi. Intinya dia pakai piramida terbalik. Materinya tentang piramida terbalik kalau yang 8 ini, ya. Oke? Sejauh ini masih nyambung jawabannya kenapa Nyambung. Masih, Kak, masih. Nyambung ya? Iya. Oke, dia harus pakai materi baru kenapa kok jawabannya ini kayak gitu ya. Oke, nomor 9. Oke, nomor 9 di sini saya minta Nagita Amadea ya. Silakan untuk nomor 9. Di sini bahasa Indonesia ya. Silakan. Bisa Nagita? Bersedia? Oke, kalau tidak bisa lanjut ke Nabil. Silakan Nabil ya. Bisa Nabil? Ada suaranya Nabil? Kak, saya di masjid jadi nggak dengar. Oke, di masjid enggak apa-apa ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Muammar Hanafi kalau begitu. 9. Ya, 9 silakan. 1. Mendengar dan nada suaranya Wibisono tampak serius. 2. Aku juga tidak mau dia menganggapku tidak perhatian. 3. Paling tidak aku menampakkan batang hidungku di sana. 4. Koleganya juga pasti ingin mengetahui siapa istri Wibisono. 5. Formalitas seperti itu merupakan peraturan tidak tertulis yang harus dijalankan. 6. Sebenarnya aku bisa saja mengelak
dengan berbagai macam dalih. 7. Namun, aku tidak ingin melakukannya. Majas dalam kutipan tersebut terdapat dalam kalimat bernomor C. C, yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, paling tidak aku menampakkan batang hidungku. Oke, kalau majas kan banyak ya, ada majas metafora, hiperbola, personifikasi, dan lain sebagainya. Di sini yang ada bahasanya majas itu yang nomor 3 memang ya, batang hidungku, kayak gitu. Ini lebih ke larinya majas, metafora, kalau tidak saya lupa ya. Ini lebih ke bahasa Indonesia intinya. Di sini yang larinya, masa hidung punya batang kan sebenarnya enggak ada ya. Yang punya batang kan pohon, kayak gitu. Jadi kayak manusia itu disandingkan dengan barang itu disandingkan dengan sifat manusia atau sebaliknya. Itu kalau tidak salah metafora ya. Itu yang C ya, jawabannya C. Bisa dipahami ya? Yang beda, yang ada bahasanya berbeda di sini. Itu majas di sini itu kalau bisa metafora atau personifikasi, pokoknya yang sifat tumbuhan atau sifat hewan masuk ke manusia atau sifat hewan atau tumbuhan masuk ke sifat manusia. Itu ya. Yang C ya, 3 ya, benar ya. Oke, selanjutnya ya. Untuk selanjutnya soal nomor 10. Di sini ada Fadila Oktavira ya. Oke, silakan Fadila. Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat 6 agama yang dianut oleh warga negaranya. Hubungan agama dengan negara yaitu apa kira-kira? B. Oke, baik, kita bahas. Kalau tadi C ya. Oke, baik, di sini keywordnya apa? Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat 6 agama yang dianut oleh warga negaranya. Hubungan antara agama dengan negara. Berarti keywordnya adalah keterhubungan ya antara agama dengan negara. Yang mana ya? Kita baca. Kalau tadi jawabannya C. Oke, ada yang B. Oke, kita analisis ya. Jadi di sini tinggal kita cari pernyataan yang rasional dengan soal ya, pakai penalaran yang ini. Indonesia berdasarkan dengan hukum agama tertentu, salah. Bukan agama tertentu. Memang agama tertentu, tapi bukan artinya hanya satu saja, tapi 6 agama yang diakui. Itu ya, bukan agama tertentu, salah. B, Indonesia memperhatikan kehidupan agama, iya kan? Dengan cara apa tadi? Cara beribadahnya apa, itu fasilitas agama itu disediakan, terus mengakui 6 agama, kayak gitu ya. Oke, B, kita tahan masih tepat ya, sesuai dengan hubungan antara agama dengan negara, masuk yang B. C, Indonesia tidak mengakui adanya agama, salah. Indonesia tidak mengakui adanya agama. Kan kita akui, tapi 6 ya. C salah. Hati-hati. D, Indonesia menolak agama yang akan masuk. Agama yang akan masuk. Ya, di sini agak dia rancu agama yang akan masuk, maksudnya kalau dia ateis ya tidak diakui gitu, atau agama kecuali 6 itu ya tidak dibolehkan. Tapi agama yang masuk kan boleh, kayak agama Buddha dengan adanya apa itu namanya? Budaya Nusantara atau apa, pendekatan Nusantara kayak gitu ya. Kerajaan-kerajaan itu kan bukan menolak ya, tapi menerima ya, kayak gitu. Kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur ya berlakunya agama di Indonesia. Kita baca lagi, kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Masuk enggak antara B dengan E di sini ya? Indonesia memperhatikan kehidupan agama, iya, dia perhatikan kan keterhubungan antara negara dengan agama. Memperhatikan. Kenapa kalau misalkan ada hari raya atau apa, dia pasti ditertibkan oleh TNI maupun Polri biasanya, supaya menjaga keamanannya. Kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Ini agak kayak gimana ya bahasanya? Kehidupan bernegara Indonesia
menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Agak rancu ya. Tapi di sini yang jelas jawabannya yang positif, yang sesuai antara keterhubungan agama dengan negara, itu yang B ya. Artinya diperhatikan ya, kehidupan beragama di Indonesia itu diperhatikan oleh negara. Itu yang B, lebih ke sana. Ya, yang unsur positif yang ada di sana yang B. Kalau tolak ukur itu yang seperti apa? Itu masih rancu di sini ya. Menjadi tolak ukur berlakunya. Mungkin di sini adanya toleransi, ada apa? Mungkin iya, menjadi tolak ukur berlakunya agama. Berlakunya agama itu yang membuat saya rancu. Sedangkan yang diakui sudah jelas ada 6. Ya. Di sini saya lebih ke B ya. Meskipun agak pengecualinya yang E, tapi di sini lebih poin yang B, yang lebih jelas sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa ya. Selanjutnya soal nomor 11. Di sini soal nomor 11 ada Fityan Hibatullah. Silakan. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah E, Kak. Oke, baik. Pengambilan keputusan tanpa musyawarah. Karena di sini yang ditanya bukan ya, yang bukan dari bahasanya saja sudah masuk ya, tanpa itu. Coba kita baca opsi yang lain. Mengutamakan kepentingan bersama, ya jawabannya benar. Menggunakan akal sehat dalam memberikan usul dan pengambilan keputusan, ya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya. Kesetaraan dalam hukum. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, ya. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi jelas sudah negatif bahasanya. Sedangkan yang diminta yang bukan ya. Jawabannya E, benar. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Adi Pramana, silakan. Burung Garuda sebagai lambang Indonesia mengandung banyak makna. Garis melintang yang ada di perisai burung Garuda bermakna C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Benar. Ini larinya ke materi lambang negara, materi Bhinneka Tunggal Ika. Di sini jadi historisnya lambang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau burung Garudanya itu Sultan Hamid II yang buat ya. Sedangkan istilah Bhinneka Tunggal Ika itu oleh M. Yamin, diambil dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantula. Ya. Itu kalau yang itu, nah makna udah jelas ya, kalau yang perisai 8, terus sayap 17, terus ekor 8 ya, perisainya 45, itu sudah jelas ya. Makna merah, hijau, kuning, emas dan sebagainya itu udah ada ya, banyak referensi. Sedangkan makna dari tulis yang ini garis melintang tadi yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika yang warna putih, itu maknanya apa? Ya, tadi Indonesia dilintasi garis khatulistiwa, ya tepat. Ya. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa itu historisnya, makna filosofinya. Yang pita, ya, yang pita warna putih tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jawabannya C, benar. Oke, nomor 13, silakan. Di sini ada Aziziyah, ya, Aziziyah. Pelaksanaan Pancasila mengalami banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Salah satu penyimpangan yaitu B. Ya, jadi di sini adalah yang ditanyakan keywordnya dalam soal adalah Orde Lama. Jadi dalam Orde Lama itu dilaksanakan 2 demokrasi. Ada disebut demokrasi parlementer garing liberal, ada disebut dengan demokrasi terpimpin. Ya. Jadi demokrasi liberal atau parlementer itu berlangsung di tahun 50 sampai berapa? 45 sampai berapa? Saya lupa. Pokoknya ada 2 ya yang berlangsung. Nah, ada di masa demokrasi terpimpin itu keinginan ya MPR mengangkat presiden menjadi presiden seumur hidup. Ya, kayak gitu. Jadi penyimpangannya di zaman Orde Lama ya tadi, presiden mau diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kalau oposisi ditiadakan ada, ya. Kenapa? Karena ada istilah paham Nestakom ya.
Ada Mas Yumi, ada PKI, sama ada PNI dulu. Ya, kalau partai. Merebaknya kasus korupsi itu bukan Orde Lama, tapi Orde Baru. Terjadinya pelanggaran HAM itu juga di Orde Baru. Ya, Kak, terjadinya, ya. saya ingin tanya, Kak, kalau yang presiden membubarkan DPR itu Orde Lama atau Orde Baru ya, Kak? DPR-GR ya, DPR-GR dibubarkan pas zaman Orde Lama. Dibentuknya pokoknya dibubarkan, dibentuk DPR-GR gitu, gotong royong kayak gitu. Ya, ada di zaman Orde Lama. Tapi dibentuk lagi namanya DPR-GR, DPR gotong royong. Itu di zaman Orde Lama ya, masuk. Ada lagi pertanyaan? Dulu ada juga dibubarkannya DPAS, dibentuknya lagi DPR kayak gitu, ada juga itu. Bunyi dari adanya dekret presiden kalau tidak salah, saya lupa ya. Itu. Ini jadi intinya penyimpangannya ini di zaman demokrasi terpimpin intinya ya. Di zaman demokrasi terpimpin itu di zaman Orde Lama. Apa di sana? Yaitu mengangkat presiden menjadi presiden seumur hidup ya. Jawabannya B. Kalau yang E ini lebih ke rekayasa di segala bidang sehingga menguntungkan penguasa. Ini lebih ke zaman Golkar ya, karena dua-dua aja yang menang. Golkar itu kan nomor 2 ya dulu partainya. Jadi ada PDIP sama ada P3. Tapi yang menang Golkar terus itu di zaman Orde Baru. Jadi rekayasa. Rata-rata yang lain itu di zaman Orba sendiri, dia yang zaman Orde Lama yang B ya. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 14, di sini saya pilih bangkit ya, bangkit Ayatullah. Silahkan. Bisa bangkit? Oke, kalau tidak kita lanjut ke siapa nih? Abdullah Kuzain sudah? Belum ya? Belum, Kak. Ya, silakan. Soal nomor 14. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan UUD 45 alinea C 2 dan 4. Oke, perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan. Sudah paham dulu makna alinea 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau makna alinea pertama itu kan ini penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Terus kalau alinea ketiga itu melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan kalau alinea 2 itu lebih ke makna HAM intinya. Dia di sana keinginan kemerdekaan itu dilakukan lewat usaha. Itu yang alinea 2. Sedangkan alinea 4 itu adalah lebih ke sisi-sisi tujuan negara. Di mana di sana ada tertuang sila 5 kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga muatan tentang menentang ketidakadilan. Jadi di sana dijunjung tinggi keadilan kayak gitu di alinea 4. Alinea 2 juga iya. Jadi jawabannya yang C ya. 2 dan 4. 2 itu pernyataan ada pokoknya. Di mana bahwa pri kemanusiaan dan pri keadilan apa kayak gitu, ada pri kemanusiaan dan pri keadilan kayak gitu-gitulah bahasanya di alinea 2. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya. Bisa dipahami maksud saya? Jadi disesuaikan dengan isi dari pembukaan sendiri. Ada pri kemanusiaan dan pri keadilan itu kan di alinea 2. Alinea keempat kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di alinea 4. Di sila kelima juga ada ya. Itu tapi tertuang di alinea 4. Jadi jawabannya C ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 15. Pak. Ya. Ini yang pri kemanusiaan dan pri keadilan itu di alinea pertama, Kak? Alinea pertama malahan ya? Iya, Kak. Oke. Alinea 2. Bunyinya tentang apa? Tapi seingat saya ada bahasa tentang menjunjung tinggi HAM di sana, lebih ke sana. Iya, Kak. Di sama itu kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Iya ya, alinea pertama ya. Iya. Alinea 2 bunyinya tentang apa? Berarti alinea pertama masuk ya. Alinea pertama masuk, alinea 4 masuk. Berarti di sini ya. Sebenarnya ya. Kan perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan. Kan? Iya.
Tentang ketidakadilan kan di sana alinea pertama masuk. Kayak tadi pri kemanusiaan, pri keadilan. Ya. 1. Alinea 4 kayak tadi. Jadinya E ya. E ya. Bisa dipahami? Jadi disesuaikan dengan bunyi dari pernyataannya. Pernyataan di setiap alinea. E ya. Di alinea 1 ya. Ya, maaf, saya lupa. Alinea 1. E ya. Halo? Kita lanjut ya. Ada yang masih bingung? Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke, sip. Nomor 15. 15 di sini saya minta Dina, belum ya? Dina Ayusananda ya. 15. Sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan merupakan pengalaman Pancasila sila ke C. Pengorbanan, ya, di sini berarti mengutamakan nasionalisme, rasa nasionalisme ya. Sikap pengorbanan untuk bangsa, rasa-rasa nasionalisme di sini. Kalau ini jelas demi persatuan, jadi ya sila 3 ya. Jelas di sini C. Oke. Makna di sini pengorbanan untuk bangsa. Itu larinya lebih ke sila-sila butir-butir sila ketiga. Ya. Jadi jawabannya C, sila 3 ya. Oke, nomor 16 ya. Di sini sudah jam 5, jadi supaya kita agak lebih cepat. Nomor 16 di sini saya membaca ya ke bawah ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan supaya kita bahas bersama. Oke. Nomor 16 saya yang membacakan langsung. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen ke. Oke, kalau berbicara ini kalau kesehatan itu larinya kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu ada di pasal 34 ya. Pasal 34, tapi saya lupa ayatnya ya. Kalau tidak salah ini di pasal 34 ayat 3. Ayat 3, Pak. Untuk ini berbicara terkait materi ini. Kehidupan yang layak itu yang di 34 fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara itu ayat 1. Terus selanjutnya kalau yang ini di mana materinya ya? Ntar dulu ya. Kakak cari dulu. 24 ayat 3. Oke, kalau yang ini ya benar ya di pasal 34 ayat 3. Jadi keterangannya kalau untuk amandemen Undang-Undang Dasar itu kalau dia bintangnya 1 itu berarti amandemen pertama, kalau bintangnya 2 di amandemen kedua dan seterusnya ya. Kalau ditambah bintangnya 4 berarti dia di amandemen keempat ya. Kalau kakak cari yang pasal 34 itu rata-rata dia di amandemen keempat ya. Nah, khususnya di 34 ayat 3 tentang yang ini sesuai dengan bunyinya ini ya. Fasilitas kesehatan yang layak itu di amandemen keempat, jadinya D. Kalau HAM rata-rata dia di amandemen ketiga ya. Kalau pasal 7 itu di amandemen pertama jelas karena itu ya. Ini agak sulit sih kalau mau hafal. Ini ada di pasal 34 ayat 3 itu di amandemen keempat ya. Itu di bab tentang kesejahteraan sosial ya. Jawabannya adalah berapa tadi D jadinya ya? D 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jawabannya 34 ayat 3 itu di amandemen keempat. Selanjutnya nomor 17, negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada alinea keberapa? Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Ini sudah jelas di alinea pertama. Apa bunyinya ya? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Jadi jawabannya pembukaan alinea pertama. Bukan lagi bahasanya batang tubuh. Ya, kalau batang tubuh itu isi pasalnya biasanya ya, kalau di sebelum amandemen. Tapi sekarang sudah tidak ada istilah batang tubuh kalau di setelah amandemen. Ya. Istilahnya itu pembukaan sama pasal-pasal. Nah, tentang apa hak untuk memperoleh kemerdekaan itu sudah jelas di pembukaan alinea pertama. Ya, C.
Itu tujuan internasional berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya soal nomor 18. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan asas. Kalau kita sering dengar asas gotong royong mungkin ya, kayak gitu ya. Asas kemakmuran bersama mungkin ya, kayak gitu ya. Asas kerakyatan, kayak gitu. Tapi ini perekonomian sesuai dengan lahirnya koperasi itu berasaskan asas kekeluargaan. Ya, perekonomian yang berlaku di Indonesia itu berasaskan asas kekeluargaan, bukan gotong royong. Kalau gotong royong itu kabinet gotong royong. Kemakmuran bersama bukan, kerakyatan bukan. Jadi jawabannya yang kekeluargaan. Sama kayak mirip-mirip tujuan berdirinya koperasi. Itu berasaskan kekeluargaan. Ya, 18B. Nomor 19 ini ada triknya ya. Kalau kalian mau nginget amandemen Undang-Undang Dasar, kita harus urutin tahunnya dulu supaya kalian tidak bingung. Kalau amandemen pertama tahun 99, amandemen 2 2000, amandemen 3 2001, amandemen 4 2002. Ingat, mulai dari sana ya. Triknya. Selanjutnya bulan. Ya, bulan. Selanjutnya di bulan, ingat di amandemen kedua sama amandemen keempat itu sama-sama bulan Agustus. Cara ngingetnya gitu. Mungkin ada yang cepat kayak gitu, tapi ada yang bingung juga enggak apa-apa. Tapi ini trik yang saya pakai ya. Jadi tadi kalau tahunnya udah urut, bulannya sekarang. Kalau bulannya untuk yang kedua sama yang keempat itu sama-sama Agustus. Kalau yang amandemen pertama Oktober, setelah Oktober apa? November kan? November di amandemen ketiga. Kayak gitu. Ingatnya, mungkin ada yang agak keliru mungkin ya. Nah, tanggal. Ya, kalau cara ngingat saya, amandemen ketiga itu kita mulai dari 1 sampai 9 tanggalnya. Sedangkan kalau amandemen keempat 1 sampai 11 tinggal ditambah 2 hari. Nah, yang agak bingung itu di amandemen pertama sama kedua tanggalnya ya. Kalau di amandemen pertama tanggalnya 14 sampai 21, kalau di amandemen kedua ya dari tanggal 7 sampai 18 gitu. Jadi sini kalau kita larinya ke tahun, kalau dia bahasanya itu di amandemen kedua, pengecohnya yang mana? Berarti jawabannya kan 2000 antara C sama E. C dan E sudah jelas, bukan jawabannya yang E tapi yang C ya, tapi yang C bukan E. 7 sampai 18. Tidak kena ini. Itu ya terkait trik di dalam memahami amandemen Undang-Undang Dasar. Bisa pakai tahun dulu, terus ke bulan, terus ke tanggal. Ya. Ini pengecohnya kalau tahun antara C sama E. Tapi sudah kalau kita ingat jelas jawabannya C. Ya. Bisa dipahami? Kalau yang bingung nanti kita pakai trik. Tapi sebenarnya kalau trik ya tadi yang saya jelasin. Kalian bisa cari di internet juga. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada yang masih bingung dengan amandemen Undang-Undang Dasar? Bisa diulangi Kak, triknya Oke, Kak. lanjut ya. 20. Baik, nomor 20. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi yang memegang kekuasaan kehakiman itu tertuang di dalam pasal 24. Jadi ada 24 itu ada 24A, 24B, 24C. Ya, 24A tentang MA, 24B tentang KY, Komisi Yudisial, 24C tentang Mahkamah Konstitusi MK. Keywordnya kan semuanya jadi ada nih, Komisi Yudisial ada, Mahkamah Agung ada, yang larinya ke kekuasaan kehakiman. Nah, keywordnya yang apa di sini? Lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk mendapatkan penegakan hukum yang penuh dengan keadilan. Penegakan hukum yang berhak mengadili perkara pidana dan perdata itu kan MA. MK masuk ranah kehakiman, cuma dia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kan MK tidak ada keywordnya, pilihannya di sini. Jadi antara dua, antara MK sama MA, ya, yang memiliki hak di dalam menegakkan hukum, ya, atau yang dalam hal peradilan itu dua, MA sama MK. KY tidak ada, KY hanya menjaga kehormatan dan keluhuran seorang hakim, bukan menegakkan peradilan, bukan. Jadi di sini sudah jelas jawabannya E.
Ya, sama halnya kalau di bidang penegakan hukum dia juga MA yang lebih memiliki hak, bukan MK. Sama contohnya adalah memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi. Yang diminta pertimbangkan kan MA, bukan MK. Presiden kan minta pertimbangan ke MA, bukan MK. Jadi jelas kalau ada misalkan MK di sini, kalau kalian bingung nih, MK ada, MA ada, jawabannya tetap MA. Kalau keywordnya seperti ini, ya. Pengecualiannya memang MK tapi beda konteks, ya. Jadi ya, hati-hati. Terkadang beda soal beda, kita bingung. Mana rasa lupa apa tanyain. Soal nomor 20, selanjutnya nomor 21 ya. Nomor 21. Sini lembaga, bisa kedengaran suara saya? Jessica ini tadi tahun lalu sampai Pantohir Poltekin. Berapa? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Padahal bapaknya pejabat imigrasi lah. Kenapa? Migran? Kan saya nggak mau lah bayar nakap na lulus. Oke, baik, fokus dengan saya ya. Oke, soalnya soal nomor 21, lembaga yang wajib memberikan... Oke, kedengaran ya suara saya. Oke, lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kalau memang gitu. Oke, baik. Ada apa dengan kita? Oke, saya unmute ya, maaf ya. Oke, supaya kalian tetap dengar suara saya. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden. Keywordnya, lembaga yang wajib memberikan putusan. Nah, ini kan larinya ke bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lembaga negara yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sudah jelas kalau keywordnya seperti ini, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, karena yang berhak memberikan putusan itu adalah MK, ya, bukan MA. Kalau MA ranahnya peradilan di bidang perdata pidana, kalau dia MK yang ini memberikan putusan terkait DPR mengajukan tadi misalkan presiden dia mau dimakzulkan, dia melakukan pelanggaran, itu yang berhak MK, bukan MA, ya, karena konteksnya Undang-Undang Dasar. B, ya, jangan bingung. Bukan MPR, ya. MPR yang menurunkan, tapi yang memberikan putusan MK, bukan MPR. MPR dia yang melaksanakan putusan, ya, memakzulkan, ya. Itu bedanya. Selanjutnya nomor 22. Oke. 22 RUU APBN. Nah, kita bicara lagi APBN ya, fungsi DPR dalam hal anggaran atau budgeting. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama, ya. DPR harus memperhatikan pertimbangan. Katanya memperhatikan pertimbangan. Jadi yang berhak mengajukan itu kan adalah presiden, dibahas dengan DPR. Nah, ada satu lembaga lagi yang ada di legislatif, itu adalah DPD. Jadi diminta pertimbangan DPD. Meminta pertimbangan saja. Jawabannya DPD. Itu ada kalau tidak salah di pasal 23 yang ini, ya. Jadi jawabannya B, ya. Ini sudah jelas. Meminta pertimbangan DPD karena sama-sama lembaga legislatif. Ya. Selanjutnya nomor 23. Peran PBB bagi bangsa Indonesia telah merdeka sangat besar, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang bukan peran PBB terhadap Indonesia. Peran PBB terhadap Indonesia. Ya. A. Indonesia di sidang umum PBB mengenai agresi militer 1, pengiriman pasukan Garuda 2 pada saat agresi militer 2, PBB mungkin ya, membentuk UNCI, PBB membentuk Komisi 3 Negara, PBB memberikan perwakilannya saat terjadi peperangan di Irian Barat. Jadi di sini kalau kita berbicara yang ini, saya bacakan ya. Jadi materi ini tentang bagaimana ada peran PBB terhadap Indonesia, ada peran Indonesia terhadap PBB. Kalau peran Indonesia, jadi ya sudah jelas kalau yang ini. Karena yang ditanya peran PBB terhadap Indonesia, ya jawabannya A, C, D, E.
Kalau yang ditanya peran Indonesia terhadap PBB, jawabannya yang B. Jadi jelas jawabannya B. Ya. Kalau ditanya di sini yang bukan. Karena kalau yang B jawabannya peran Indonesia terhadap PBB. Yang B jawabannya. Tapi kalau peran PBB terhadap Indonesia, A masuk, C masuk, D masuk, E masuk. Ya, itu ya. Oke, bisa dipahami? Tinggal diputar balik gitu ya. Jadi nomor 24 selanjutnya. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB. Jadi GNB itu gerakan non-blok. Ya. GNB. Itu didirikan memang inisiasinya oleh Insinyur Soekarno ya. GNB itu memang dulu pas KA, Konferensi Asia Afrika, sampai ada Dasar-Sila Bandung. Supaya tidak terjadi ada yang pihak blok barat maupun blok timur, terbentuklah GNB, gerakan non-blok. Nah, pada saat berdirinya GNB, Indonesia diwakili oleh Soekarno. Ya, bukan Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo itu yang mengetuai sidang. Ya. Kalau yang ketika pada saat berdirinya GNB, itu Indonesia diwakilkan oleh Soekarno. Karena pemerkasanya juga adalah si Soekarno. Ya. Bukan Ali Sastro Amijoyo, tapi Soekarno. Ya. Tuh, tapi kalau Konferensi Asia Afrikanya, kita diwakilkan oleh siapa? Jawabannya Ali Sastro. Ya. Jawabannya A, nomor 25. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dalam wadah ASEAN. Ya. Ini Asia Tenggara ya, negara-negara bagian wilayah Asia Tenggara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini jelas AFTA ya. ASEAN Free Trade Area, karena bidang ekonomi. Apa maknanya? Itu memang dijadikan ini, kayak pasar bebas. Jadi tidak masuk bea cukai itu dibebaskan. Antar wilayah hanya Asia Tenggara saja. Makanya ASEAN Free Trade Area. Jelas yang ini jawabannya B. Kalau FAO itu tentang pangan, ya jelas bukan. Kalau pertumbuhan ekonomi itu yang B, ya. Itu. 25 itu yang B. Selanjutnya nomor 26. Pada tahun 98, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran terhadap sistem pemerintahan di segala bidang. Faktor yang menjadi latar belakang lahirnya reformasi, khususnya di bidang politik, adalah ya, latar belakang adanya reformasi. Berarti ini penyimpangan-penyimpangan di era Orde Lama, ya. Itu analisisnya. Karena ini reformasi. Reformasi berarti beralihnya jadi Orde Lama, Orde Baru menjadi era reformasi. Khususnya di bidang politik. Keywordnya bidang politik. Era Orde Lama yang menyimpang apa? Ya, di bidang politik. Pemerintah tidak dapat mengatasi krisis global, itu larinya ke ekonomi, krisis. Lembaga peradilan berfungsi sebagai alat pelindungan penguasa hukum, ini larinya bidang hukum. Adanya krisis sosial yang disebabkan ketidakadilan pemerintah kepada rakyatnya, ini di bidang sosial. Masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah, MPR dan DPR, itu politik, karena ranahnya lembaga politik. Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam bidang peradilan. Itu ranah hukum. Jadi jawabannya D, ya. Jadi di sini yang tepat kalau ranah bidang politik jawabannya yang D, ya. Itu. Makanya mahasiswa Trisakti kan berinsak masuk ke gedung MPR. Ya. Nomor 27, jadi jawabannya D ya. 27, kebijakan yang diambil untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga disebut ya. Di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan moneter istilahnya. Kebijakan-kebijakan moneter itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan rasio kas, kebijakan kontrol apa? Ada 4 pokoknya ya. Kalau inflasi deposito itu bukan. Tapi kebijakan operasi pasar terbuka iya, kebijakan rasio kas iya, kebijakan diskonto iya. Itu namanya kebijakan moneter. Kalau inflasi itu kenaikan nilai mata uang. Kalau deposito itu menabung, ya tidak dapat diambil itu deposito bukan. Jadi di sini kalau operasi pasar terbuka, ya saya carikan dulu ya makna-makna dari setiap soal ini supaya kalian pahami. Jadi kalau yang ini baik saya carikan dulu. Kalau dia tadi bahasanya kebijakan operasi pasar terbuka, intinya adalah
mengurangi atau menambah peredaran uang. Itu keywordnya. Kalau kebijakan operasi pasar terbuka, ya, menambah atau mengurangi peredaran uang. Kalau rasio kas, oke, rasio kas itu yang mana nih? Rasio kas itu di sini antara kredit dan debit itu seimbang, rasio kas kalau tidak salah itu yang saya pelajari. Sedangkan kalau kebijakan diskuntu yang ini sesuai dengan pernyataan di dalam soal, ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunganya saja. Sedangkan kalau operasi pasar terbuka itu kayak sertifikat, bukan sertifikat sih bahasanya. Jadi bedanya ya, sorry ya, saya ulang ya. Kalau dia itu operasi pasar terbuka kayak tadi, mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Itu keywordnya kalau yang kebijakan operasi pasar terbuka. Ini ya dia jual ya sertifikat Bank Indonesia maupun dia membeli surat berharga di pasar modal untuk dapat mengurangi maupun menambah peredaran uang. Sedangkan kalau kebijakan diskunto itu mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan maupun menurunkan suku bunga yang ada. Ya. Ya. Jadi jawabannya kalau yang D sudah jelas sesuai dengan soal. Kalau rasio kas itu setahu saya antara kredit debit itu setara ya, rasio kas negaranya. Oke, selanjutnya nomor 28. Oke, Pak, nomor 28 salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal perdagangan internasional adalah dumping ya. Dumping. Maknanya dari dumping itu apa? Ya. Jadi kalau dumping itu sendiri, berdasarkan yang saya pahami, jadi di sini ada beberapa apa ya bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional. Ada yang disebut dengan dumping, ada yang kuota, ada proteksi dan devisa. Ya, yang harus kalian pahami. Jadi ada 4 istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu dumping, ini tulisannya dumping. Yang kedua itu kuota, bukan kuota internet ya, tapi kuota saja gitu. Proteksi dan devisa. Bedanya, kalau dumping itu menjual barang ke luar negeri dengan harga murah. Oke, saya ulang, menjual barang ke luar negeri dengan harga murah dibandingkan di dalam negeri. Jadi harga barang itu lebih murah luar negeri daripada dalam negeri, itu dumping. Sedangkan kalau kuota, pembatasan fisik secara kuantitatif terhadap pemasukan atau pengeluaran ya suatu negara di atau ke suatu negara. Kalau proteksi itu perlindungan ekonomi dan produsen dalam negeri dari persaingan barang impor dengan membatasi atau melarang impor barang produksi dari luar negeri. Jadi ya kayak proteksi gitu. Barang yang masuk itu kayak dibatasi ya. Selanjutnya kalau devisa ya, valuta asing yang digunakan untuk alat pembayaran ya. Jadi yang beda gitu. Jadi ada 4. Nanti kalau kalian bingung nanti saya share yang pengertian-pengertian ini ya. Kalau yang bingung dengan penjelasan saya. Nah, sudah jelas kalau dumping di sini jawabannya adalah C ya. Jadi antara dalam negeri sama luar negeri itu beda harganya, lebih murah yang luar ya daripada negeri sendiri. Itu C, dumping ya. Jawabannya C. Oke, nomor 29, salah satu manfaat adanya perdagangan internasional adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Hal ini dimasukkan agar ya, manfaat dengan terbukanya perdagangan internasional, maka pengusaha, pemilik usaha dalam negeri akan meningkat produksinya. Oke. Banyak pegawai dalam suatu usaha membuat pengusaha lebih banyak mengeluarkan anggarannya.
perkembangan kualitas penduduk mengeluarkan produsen menjadi lebih besar, pengeluaran produsen menjadi lebih besar karena permintaan bertambah banyak, barang-barang di luar negeri yang akan masuk ke Indonesia lebih beragam. Dari sini keywordnya apa? Salah satu manfaat ya, adanya perdagangan internasional, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Kalau menurut saya A ya, dengan terbukanya perdagangan internasional maka pengusaha atau pemilik usaha, pemilik usaha dalam negeri akan meningkat produksinya ya. Kalau saya A. 29 itu A. Ini lebih positif bahasanya. Yang A. Selanjutnya nomor 30. Menentukan biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor. Suatu barang adalah salah satu bentuk aturan pemanfaatan sumber daya dengan cara. Ya, ini tadi ya, proteksi, kuota, dumping, sama apa tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Sama devisa. Jadi kalau menentukan biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor suatu barang, menentukan biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor suatu barang adalah suatu bentuk aturan. Jadi seperti tadi, proteksi ya. Karena di sini dia mengatur supaya barang impor itu tidak asal masuk. Itu yang proteksi jawabannya di sini. Kalau yang lebih agak masuk ke makna dari pernyataan soal, itu yang ya biaya masuk yang tinggi terhadap barang impor kan, barang impor yang mau masuk suatu barang ya, proteksi di sini. Manfaat daya dengan cara proteksi. Redominasi saya belum cari, kalau kuota seperti tadi ya yang saya jelaskan. Kekuasaan pemerintah bukan monopoli suatu, tidak ada di dalam kebijakan-kebijakan yang tadi tidak ya. Yang lain itu dumping, kuota, terus devisa sama proteksi. Redominasi ini saya belum tahu. 31 pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat. Nah, ini hukum adat berarti larinya adalah kedaerahan. Kedaerahan itu ada di pasal 18 sampai 18B. Nah, terkait masyarakat hukum adat 30 jawabannya D ya. 30 jawabannya D, proteksi. Ada yang bertanya di chat. Oke, nomor 31 di sini jawabannya B ya. 18B ayat 2. Itu tentang masyarakat hukum adat. Oke, masyarakat hukum adat. Kalau 18A ayat 2 itu tentang daerah pokoknya, tentang daerah dapat apa. 19 ayat 1 itu kementerian, kalau tidak salah Kementerian Negara, 20 ayat 1 itu DPR kalau tidak salah ya, saya lupa. Tapi kalau masyarakat hukum adat itu jelas yang B ya. Jawabannya B 31. Oke. Selanjutnya nomor 32. Tunggu ya, 32. Belum ya, 32 ditunggu dulu. 32, belum keluar soalnya nih. Oke, 32. Mungkin saya yang baca ya, ini masih kesendet. Oke, saya baca materi atau soal nomor 32-nya. Keanekaragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai titik-titik-titik. Ciri khas, keunikan, kekayaan, perbedaan, warisan. Semua masuk ya. Jadi kalau kita berbicara negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai apa? Budaya nasional. Karena bahasa daerah masuk ke ranah budaya nasional atau kekayaan nasional. Itu yang lebih tertuang di dalam bahasa Undang-Undang Dasar. Ya. Bahasa itu dijelaskan bahwa di sana adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Di pasal Benba itu 36 ya, pasal 36.
Itu berbicara terkait bahasa ya, bahasa negara yang merupakan kekayaan atau budaya nasional. Itu ada ya. Jadi jawabannya D. Keunikan masuk iya, ciri khas iya, warisan nenek moyang iya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau pembeda dengan negara lain masuk iya. Cuman kalau ke ranah menghormati dan memelihara itu atau sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar itu yang D. Ya. 33. Adanya pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Berikut yang termasuk dampak negatif sudah jelas. Berarti yang bahasanya itu yang ranah-ranah negatif. Ya. Yang ranah-ranah negatif itu yang mana? Ya, pernyataan yang negatif. Jadi kalau keyword soalnya sudah bilang seperti itu, kita tinggal pakai nalar kita. Yang bahasanya negatif yang mana? Daerah lebih dapat mengelola kekayaan dan potensi daerahnya masing-masing, positif. Aspek sosial budaya lebih terkontrol, positif. Adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat. Tidak berdasarkan kepentingan rakyat, ini sudah negatif. Kita tahan dulu yang C. Daerah mendapatkan tambahan pemasukan dari pendapatan asli daerah, iya. APBD, iya. Benar jawaban yang D. Maksudnya positif. Yang E, pembangunan di daerah dapat lebih ditingkatkan lagi, iya. Karena itu adanya otonomi daerah. Manfaatnya yang E. Ya, pembangunan di daerah dapat lebih ditingkatkan lagi. Jadi di sini sudah jelas yang ranah pernyataan negatif yang mana yang C. Make match, ya. Jadi hubungkan soal dengan jawaban. Jelas jawabannya C, ya. 33 C. Soalnya nomor 34. Oke, 34 ya. Sini kalau berbicara 34, budaya luhur yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari budaya yang akhirnya menjadi warisan dari zaman kerajaan di Nusantara. Tidak hanya yang bercorak agama Hindu, tapi juga ada kerajaan yang bercorak Buddha, yang berkembang. Yang berkembang pesat pada masanya. Berikut yang termasuk kerajaan bercorak Buddha. Kalau bercorak Buddha ada istilah kerajaan ini. Oke. Saya bacakan ya, kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Kalau yang bercorak Buddha di Indonesia itu ternyata banyak. Ada kerajaan Kalingga, kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan Sri Bangun, kerajaan Negara Dipa, kerajaan Melayu, kerajaan Mataram yang bercorak Buddha, dan kerajaan Talaga atau Sunda. Jadi ada berapa tadi itu ya? Ada 7 kerajaan yang bercorak Buddha. Tapi ini sering saya jelaskan, kalau kita berbicara Mataram, ya ada 2 ya yang dilahirkan atau warisan yang dilahirkan. Ada istilah Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Candi Prambanan ya, kerajaan Mataram dibagi 2 ya. Ada yang dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya melahirkan ya candi yang namanya Candi Prambanan. Itu bercorak Hindu. Dinasti Sailendra itu adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Ya, yang melahirkan candi apa? Candi Borobudur. Itu kalau Mataram. Tapi Mataram kuno yang bercorak Buddha itu adalah dinasti Sailendra. Keywordnya itu. Nah, kalau di sini sudah jelas jawabannya Sriwijaya. Singasari Hindu, Samudra Pasai Islam, Kediri Hindu, Majapahit Hindu. Ya. Majapahit Hindu itu sudah jelas. Jawabannya B. Soalnya nomor 35 yang menjadi awal kesadaran para pemuda untuk melakukan pergerakan nasional adalah dibentuknya sebuah organisasi pergerakan nasional, yaitu ya. Jadi di sini kalau berbicara pergerakan nasional ada istilah tahun 1908 ya. Istilah 1908 itu ada organisasi yang berdiri tanggal 20 Mei 1908. Itu namanya adalah organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo merupakan organisasi pertama atau organisasi cikal bakal pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Itu adalah jawabannya Budi Utomo. Setelah Budi Utomo lahir, makanya terjadilah Sumpah Pemuda. Lahirlah Serikat Dagang Islam, lahirlah Serikat Islam, lahirlah Indische Partij.
Serikat Islam PNI, dan seterusnya, organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Ya, tadi jadi poinnya adalah yang menjadi awal itu jelas budi utomo. Karena budi itu akal, utomo itu utama. Jadi budi yang utama. Ya, jadi jelas jawabannya C. Ya, ini sudah jelas kalau di materi pergerakan nasional jawabannya budi utomo. Ya, oke. Sejauh ini yang masih dibingungkan itu soal nomor berapa, biar saya ulang. Ya, biar nanti saya jelaskan ulang, atau kalau tidak ada seperti apa, silakan, karena ini sebenarnya sudah jam 5:30 ya, pas jadinya dari jam 4 sampai 5:30. Ada pertanyaan untuk adik-adik sendiri? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Berarti tadi yang menjadi PR saya itu adalah membuat paradigma itu ya, paradigma Pancasila yang apa tadi tuh, piramida terbalik, sama apa juga yang dibingungkan, Integritas nasional. Yang materi integritas nasional ya? Iya. Ya, materi integritas nasional, materi Pancasila yang piramida terbalik, sama itu tadi yang di mana yang dumping, mana yang tadi itu kebijakan ekonomi tadi ya. Itu. Oke, baik, ada 3 ya yang menjadi patokan utama, menjadi PR saya untuk saya share. Oke, selain itu ada pertanyaan? Yang ketinggalan jawabannya nanti mungkin jawabannya akan di-share sama Kak Wardah ya. Jawaban nomor 1 sampai jawaban nomor 35 nanti kalian akan dikasih kunci. Setelah kita diskusi ini nanti kalian dikasih kunci jawabannya. Jadi jangan bingung jawabannya apa-apa nanti kalian dikasih ya. Materinya juga akan saya share setelah saya buat ya. Jadi saya belum buat materinya ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada. Oke, baik ya. Terima kasih kalau begitu adik-adik partisipasinya sampai dengan detik ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penjelasan atau berjelibat penjelasannya ya. Karena intinya TWK itu kalian harus rajin menganalisis soal dan membaca. Keywordnya sana. Sama cakupan yang materi kalian pelajari juga jangan terlalu luas, tetap fokus di cakupan materi TWK yang kakak share. Ya. Seperti itu dengan tambahan integritas nasional, bela negara, dan nasionalisme. Ya, selain 4 pilar tadi. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk berdoa. Tetap berusaha semaksimal mungkin ya, minta doa orang tua kalian besok kalau mau tes, semuanya intinya kalau usaha itu insya Allah tidak akan dihianati, hasilnya tidak akan mengkhianati proses seperti itu. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan, tindakan, ucapan, itu saja dari saya. Untuk yang beragama Islam kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.